Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas salihin fabasyarnahu bighulamin halim. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan. Alhamdulillah, kita panjatkan pujian dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini kita bisa mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, umur yang panjang, dan sekaligus kita bisa merayakan hari besar, hari yang sangat diagungkan oleh kaum muslimin seluruh dunia, yakni Aidul Kurban. Mudah-mudahan kurban kita, hewan ternak yang kita sembelih pada hari kemarin ataupun hari ini ataupun hari besok, mudah-mudahan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, pada pagi ini saya akan mencoba membahas ayat yang termaktub di dalam surah As-Saffat, yakni surah urutan yang ke-37. Ayat yang saya baca tadi adalah ayat yang ke-100 sampai 101. Para ahli, bahkan para ahli tafsir, semua punya kesepakatan bahwa ayat ini yang tadi saya baca itu adalah satu-satunya ayat yang termaktub di dalam Al-Quran yang mengisahkan peristiwa akbar ini. Jadi satu-satunya surah, satu-satunya rentetan ayat yang berbicara mengenai kurban Ibrahim itu hanya pada ayat-ayat tersebut. Hanya di dalam surah As-Saffat saja. Pertanyaannya sekarang, apakah tidak ditemukan informasi mengenai kurban Ibrahim di surah-surah lain? Jawabannya tidak ada. Hanya di surah itu. Itulah sebabnya dikenal dengan istilah hapax legomena. Artinya satu-satunya bukti bahwa narasi atau kisah kurban Ibrahim itu hanya termaktub di dalam surah As-Saffat. Kalau demikian, berarti ada sesuatu yang Allah sengaja informasikan kepada kita agar menjadi perhatian. Itulah sebabnya ayat itu harus kita bedah, kita bahas, supaya kurban kita itu punya makna, bukan sekedar ritual semata. Saudara-saudara sekalian, tentu kita pasti bertanya, bukankah Idul Kurban itu merupakan ibadah penyembelihan hewan ternak? Bukankah Idul Kurban itu penyembelihan binatang, bukan penyembelihan manusia? Jawabannya iya, memang betul. Ibadah kurban itu merupakan ibadah penyembelihan hewan ternak, bukan yang lain.
Tapi masalahnya, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbicara mengenai kurban itu harus melalui peristiwa besar ini, yakni tragedi akbar berkaitan dengan penyembelihan putra Ibrahim. Mengapa sejak awal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerintahkan kepada Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih hewan ternak? Kenapa harus melalui drama yang sangat luar biasa dan tidak pernah dialami oleh nabi-nabi lain? Yakni drama yang dimaksud adalah drama penyembelihan putra kandungnya sendiri. Apa makna dibalik itu semua? Nah, dari situlah mulai berawal ayat yang termaktub di ayat 100 itu. Ayat 100 itu kalau kita cermati dengan baik, ayatnya berbunyi, Rabbi habli minas shalihin. Yang arti harfiahnya, wahai ya Rabb, anugerahkan kepadaku keturunan yang saleh. Itu permintaan Ibrahim. Kalau kita mengerti bahasa Arabnya, kalau kita memahami istilah yang dipakai di dalam Al-Quran, kita akan merasakan getaran luar biasa. Getaran apa itu? Karena kalimah yang diucapkan Ibrahim itu kalimah yang penuh harapan kepada Tuhannya. Kalimah yang membutuhkan sesuatu yang puncak kepada Tuhannya. Bukan munajat biasa. Ini munajat yang terus kontinu secara luar biasa dalam seluruh hidupnya. Diulang-ulang dalam seluruh hidupnya. Bukan hanya sekali diucapkan, tapi berkali-kali diucapkan. Itulah sebabnya diabadikan di dalam Al-Quran, supaya kita mengambil pelajaran bahwa mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengenal putus asa. Mengharap munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh hanya sekedar sekali kemudian kalau tidak dikabulkan selesai. Tidak. Allah mengajarkan melalui figur Ibrahim, kita tidak diperkenankan untuk berputus asa kepada Tuhannya atas doa atau munajat yang kita aturkan kepadanya. Dan juga tidak boleh berburuk sangka kepada Tuhan. Harus husnudzan kepada Tuhan. Harus husnudzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbaik sangka, bukan berburuk sangka. Dan saudara-saudara, kalimatnya sederhana. Rabbi habli minas shalihin. Kalau diartikan, wahai ya Rabb, anugerahkan kepadaku keturunan yang saleh. Pertanyaannya sekarang muncul bagi kita untuk menjadi bahan renungan. Apa itu? Kenapa Ibrahim tidak berkata, wahai ya Rabb, anugerahkan kepadaku seorang keturunan? Kenapa dia minta, wahai ya Rabb, anugerahkan kepadaku keturunan yang plus? Plusnya itu adalah saleh. Apa beda dari dua makna ini? Kalau sekedar wahai ya Rabb, wahai ya Tuhan, anugerahkan kepadaku seorang keturunan, itu hanya investasi dunia. Tapi kalimat Ibrahim mengajarkan kepada kita, permintaannya adalah wahai ya Rabb, anugerahkan kepadaku keturunan yang saleh. Inilah yang dimaksud sebagai investasi akhirat. Jadi manusia itu terbelah dua. Siapapun kita, manusia ini terbelah dua. Ada yang hidupnya itu untuk orientasi dunia. Ada yang hidupnya itu untuk investasi akhirat. Disinilah kita dihadapkan pada dua pilihan. Tidak ada pilihan yang ketiga. Hanya dua pilihan. Investasi dunia atau investasi akhirat. Kalau kita mengikuti jejak Ibrahim, maka pasti kita akan berkata, Rabbi habli minas shalihin. Wahai ya Rabb, anugerahkan kepadaku keturunan yang saleh. Inilah poin, inilah makna dari munajat Ibrahim.
Dan kita diajarkan munajat ini ketika Ibrahim merindukan sosok keturunan yang lahir dari benihnya sendiri. Dan Ibrahim waktu itu selama hidupnya belum diberi keturunan seorang pun. Dan itu diucapkan berkali-kali, bukan hanya sehari, bukan hanya seminggu, bukan hanya sebulan, bukan hanya setahun, bukan hanya 10 tahun, tapi berpuluh-puluh tahun doa itu tidak pernah berhenti untuk dimunajatkan kepada Tuhannya. Sampai umur berapa ketika Ibrahim mendapatkan keturunan? Sampai usia 86 tahun. Baru doa itu dikabulkan. Bayangkan, usia 86 tahun itu berbeda dengan usia 18 tahun. Kalau usia 18 tahun secara umum itu jauh dari kematian. Tapi kalau usia 86 tahun itu bukan usia yang jauh dari kematian, justru usia yang mendekati kematian. Ketika usia mendekati kematian, justru Ibrahim tidak pernah lelah untuk berharap kepada Tuhannya. Itulah sebetulnya yang harus kita lakukan. Tidak pernah berputus asa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, usia Ibrahim itu 86 tahun. Barulah kemudian doa itu dikabulkan. Dan ketika dikabulkan, itu ada kesinambungan dengan doa yang dipanjatkan. Allah Subhanahu wa taala justru mengabulkannya dengan cara yang lebih. Karena orientasi Ibrahim investasi akhirat, bukan investasi dunia. Sehingga yang dikabulkan itu lebih. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim keturunan yang halim. Pasti kita bertanya, Ustaz, bukankah yang diminta Ibrahim itu keturunan yang saleh? Tapi kenapa Allah mengabulkan keturunan yang halim? Apa bedanya antara yang saleh dengan yang halim? Ini kan sebetulnya yang diminta tidak sesuai dengan apa yang doa yang dipanjatkan tidak sesuai dengan apa yang diminta. Mungkin kita pasti bertanya begitu. Tapi perhatikan jawaban Allah Subhanahu wa taala. Anak yang saleh belum tentu halim. Anak yang halim sudah pasti saleh. Berarti Ibrahim diberikan kelebihan. Mengapa Allah memberikan kelebihan? Karena orientasi hidupnya benar. Apa orientasi hidupnya benar? Dia investasi akhirat, bukan investasi dunia. Ini pelajaran untuk kita semua. Bahwa kalau motif hidup kita benar, investasi akhirat, apapun yang kita lakukan, jangan sampai salah alamat. Kita berkurban kemarin, tujuannya itu untuk investasi dunia atau investasi akhirat. Pasti kita menjawab investasi akhirat. Itu baik. Tapi kalau tujuan kita itu untuk investasi dunia, misalnya tujuannya supaya sebagai orang yang dianggap dermawan, tujuannya untuk kesombongan, tujuannya untuk dipuja orang, ini investasi dunia. Maka jangan sampai kita masuk dalam kategori itu. Tapi yang kita lakukan adalah dalam rangka meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah investasi akhirat. Begitu juga keturunan yang kita punya. Jangan sampai salah alamat. Kita punya keturunan apakah sekedar punya keturunan? Tidak. Kita mohon kepada Allah agar keturunan kita menjadi keturunan yang saleh. Bukan sekedar keturunan. Biasanya manusia itu terjebak pada hal-hal yang sifatnya duniawi. Manusia biasanya kalau minta keturunan supaya nanti di masa tua bisa menjadi sarana sendean.
kata orang Jawa. Apa itu sarana sendean? Ya, supaya nanti kalau sudah tua ada yang memelihara. Kalau itu tujuannya, itu investasi dunia. Seharusnya tidak itu yang kita ucapkan. Yang kita ucapkan sederhana, minta keturunan yang saleh. Saleh. Itulah yang harus kita raih. Yang itu pelajaran. Baik, kembali pada ayat tadi. Rabbi habli minas salihin. Wahai ya Rabb, anugerahkan kepadaku keturunan yang saleh. Bayangkan, usia yang sangat lanjut, usia yang rambutnya sudah memutih, usia 86 tahun, mendekati usia kematian, barulah Allah memberikan hadiah besar atas kehidupan Ibrahim. Hadiah besar itu apa? Anak yang satu-satunya yang dia miliki. Kalau kita membaca kitab-kitab tafsir, contohnya kitab tafsir yang ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Misalnya tafsir Jalalain yang paling sederhana. Berapa usia Ibrahim ketika bersama-sama dengan Ismail? Dan itu termaktub di dalam ayat berikutnya, ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Maka tatkala anak itu menginjak usia baligh. Balagha itu baligh. Usia berapa baligh? Di dalam kitab tafsir Jalalain disebutkan usia 13 tahun. Kalau 13 tahun, berarti ketika Ibrahim punya keturunan pertama, saat itu usia Ibrahim 86 tahun. Plus 13 tahun bersama dengan sang putra, berarti 86 plus 13 sama dengan 99 tahun. Berarti kebersamaan Ibrahim bersama Ismail hanya 13 tahun. Bagi Ibrahim itu masa yang sangat istimewa. Usia 13 tahun itu usia istimewa. Bayangkan kalau kita punya putra usia 13 tahun. Itu usia yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Tidak kecil, juga tidak besar. Tapi usia yang sangat istimewa dalam kehidupan kita. Qurrata a'yun, menjadi permata hati. Selama 13 tahun, coba bayangkan. Berarti usia Ibrahim 99 tahun bersama Ismail, itu usia yang mendekati kematian atau jauh dari kematian? Jawabannya, usia yang justru semakin dekat dengan kematian. Usia 86 tahun itu usia yang mendekati kematian. Plus 13 tahun berarti 99 tahun usia Ibrahim semakin mendekat dengan kematian. Di saat itulah justru Allah menguji Ibrahim. Usia yang semakin mendekati kematian, justru Allah mempercepat perpisahan antara Ibrahim dengan Ismail. Coba bayangkan. Kalau itu kita, apa yang kita lakukan? Pasti kita akan berontak. Tapi coba pelajari Ibrahim. Ibrahim manusia yang luar biasa. Manusia yang menjadi teladan. Tidak salah bila Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan gelar istimewa sebagai Khalilullah, kekasihnya. Bahkan dia sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Perhatikan di ayat 102 itu. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Itu kalimat yang berat diucapkan oleh Ibrahim. Bukan bahasa biasa itu. Itu bahasa yang kalau orang kita menyebutnya bahasa yang tertatih-tatih, bahasa yang berat diucapkan kepada sang putra. Ya bunayya. Kalau arti harfiahnya, wahai anakku yang amat aku cintai. Bukan sekedar wahai anakku. Kalau ya ibni, wahai anakku. Tapi ini dikatakan ya bunayya, wahai anakku yang amat aku cintai. Sesungguhnya aku telah bermimpi menyembelih engkau. Bagaimana menurut pandanganmu? Ini kalimat yang berat yang diucapkan oleh Ibrahim kepada sang putra.
Dan kalau ucapan ini berat kepada sang putra, ada dua kemungkinan yang dipikirkan oleh Ibrahim. Kalimat itu apakah akan dikabulkan oleh sang putra atau justru akan ditolak? Ada dua kemungkinan. Coba bayangkan kalau seandainya kita, ini kalimat berat yang akan diucapkan, dan dia bayangkan ada dua kemungkinan, dikabulkan oleh sang putra atau justru akan ditolak oleh sang putra. Tapi coba perhatikan ayat itu. Jawaban sang putra, ya abati fa'al ma tu'mar. Itu ketika dijawab oleh sang putra, Ibrahim itu plong kalau bahasa kita. Ibrahim itu mengalami sukacita yang luar biasa. Dan sekaligus mengalami penderitaan. Penderitaan apa? Dia akan segera berpisah dengan sang putra. Ini drama hidup ini sebenarnya. Drama kehidupan bagi kita semua. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Tidak ada yang selalu bersama-sama dengan kita. Semua akan berpisah. Gak usah jauh-jauh. Kita yang sudah punya putra, punya keturunan, kita masih bisa bersama-sama dengan anak-anak kita. Tapi kalau sudah menikah, kita harus siap-siap untuk berpisah dengan mereka. Hanya kita berdua, kita dan istri kita di rumah. Lain-lain semua sudah pergi sendiri-sendiri. Itu yang biasa, yang terjadi. Ini tidak. Ini harus berpisah dalam arti peristiwa penyembelihan itu. Apa jawaban sang putra? Ya abatif alma tu'man. Wahai ayahku yang amat aku cintai, lakukan apapun perintah Allah atas diriku. Coba bayangkan. Ketika sang ayah mendengar ucapan sang putra seperti ini, itu jawaban Ibrahim luar biasa. Benar apa yang dikatakan Al-Quran. Hanya dua orang yang memiliki karakter seperti Ibrahim, yakni Ismail. Ibrahim di dalam Al-Quran disapa oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inna Ibrahim la halimun awwahum munib." Sesungguhnya Ibrahim itu memiliki karakter yang halim. Sementara siapa satunya lagi yang memiliki karakter yang halim? Allah sendiri yang menjawab, "Fabasyarnahu bighulamin halim." Maka kami berikan kepada Ibrahim putra yang halim. Jadi kesimpulannya sederhana. Ismail itu fotokopi 100% dari Ibrahim. Kita pasti punya keinginan yang sama. Kita yang berharap menjadi orang yang salih, kita secara pribadi, kita juga ingin anak kita salih seperti kita. Pasti begitu. Dan inilah yang dicontohkan oleh Ibrahim. Dan saudara-saudara sekalian, supaya kita bisa memahami makna dari ayat-ayat Al-Quran ini. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Cinta itu hanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain-lain. Apa yang barangkali itu menjadi milik kita, sebenarnya hakikatnya bukan milik kita. Itu hanya titipan Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, termasuk keturunan yang kita punya. Kalaupun Allah Subhanahu wa taala sepertinya tidak mengabulkan, sepertinya bagi kita, sebenarnya Allah itu mengabulkan, hanya ditunda di masa yang tepat. Mungkin kalau kita berdoa Rabbi habli minas shalihin sekali, dua kali, tiga kali, tidak ada jawaban, pasti kita berhenti untuk berdoa seperti itu. Tapi coba perhatikan Ibrahim, sampai usia yang sangat tua, dia tidak pernah kecewa terhadap Tuhannya. Dia selalu berbaik sangka kepada Tuhannya, husnudzan kepada Tuhannya. Itulah yang seharusnya kita lakukan. Nah, berkaitan dengan peristiwa kurban itu menarik. Kita pasti juga bertanya, dan saya pun bertanya, kenapa Allah Subhanahu wa taala sejak awal tidak memerintahkan kepada Ibrahim untuk menyembelih ternak? Kenapa? Jawabannya sederhana, Al-Quran sendiri membuktikan. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ibrahim, sembelihlah ternak, pasti Ibrahim akan melaksanakannya.
Dan Al-Quran memberikan contoh, jangankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan perintah saja, Ibrahim itu memberikan yang terbaik. Apa buktinya? Mungkin Bapak Ibu masih ingat, Ibrahim itu pernah mendapatkan tamu-tamu yang datang kepada diri. Di dalam surah Hud, ada tamu yang datang. Dia tidak tahu tamu itu namanya siapa, tujuannya apa, datang dari mana, dia tidak tahu. Ketika tamu itu datang, yang sama seperti dirinya sebagai manusia, hamba Allah, dia tidak pernah berburuk sangka. Dan dia terima tamu itu, bahkan sikapnya luar biasa itu. Apa? Dia bergegas-gegas menyembelih ternak yang dia punya. Coba bayangkan, menyembelih ternak terbaik yang dia punya. Dan itu disuguhkan kepada tamu. Dia tidak tahu yang datang itu malaikat, dia nggak tahu. Yang dia tahu adalah manusia seperti dirinya. Coba bayangkan, apakah sikap seperti ini masih ada di tengah-tengah kita? Apakah karakter manusia Ibrahim seperti ini masih ada di tengah-tengah kita? Kalau terjadi di kalangan awam, mungkin kita harapannya tipis. Kayaknya nggak ada. Kalaupun ada, itu 1001. 1000 banding 1. Kalau ada orang memiliki karakter kayak Ibrahim, tidak tahu siapa itu tamunya, datang dari mana, alasannya apa, kita berikan suguhan terbaik. Jarang sekali. Di pesantren saja. Pesantren kan lembaga pendidikan agama yang menjadi percontohan. Itu pun punya karakter yang tidak sama seperti karakter Ibrahim. Tamu dipandang siapa tamunya dulu. Kalau bukan istimewa bagi dirinya, tidak akan ditemui. Kalau tidak istimewa bagi dirinya, tidak perlu ditemui. Cukup diwakilkan oleh siapa. Ini terjadi di kalangan pesantren. Apakah ini karakter Ibrahim? Saya bicara apa adanya, tidak perlu harus saya tutup-tutupi. Karena kalau sudah menyimpang dari Al-Quran, harus diluruskan, siapapun dia. Seharusnya memiliki karakter seperti Ibrahim. Tidak pilih-pilih, tidak tebang pilih. Tapi coba perhatikan akhlak Ibrahim. Dia bergegas-gegas menyembelih ternak yang dia punya, dia suguhkan kepada tamunya. Tapi ternyata ketika disuruh makan, justru yang datang bukan manusia. Yang datang adalah malaikat utusan Tuhannya yang menjelma sebagai manusia. Barulah di situ sadar Ibrahim. Ternyata yang datang adalah malaikat. Dan malaikat ini bukan malaikat sembarangan ternyata. Malaikat ini mengaku siapa dirinya. Persis seperti malaikat yang pernah datang kepada Sayyidah Maryam. Yang dia tahu itu sosok laki-laki. Tapi ternyata adalah malaikat. Siapakah dia? Jibril. Yang datang itu 3. Siapa itu? Dalam kitab-kitab tafsir, malaikat-malaikat itu disebut namanya. Siapa itu? 1 Jibril, 2 Mikail, 3 Israfil. Ini malaikat-malaikat istimewa ini. Topnya para malaikat, jenderalnya para malaikat. Kalau seandainya sejak awal Ibrahim tahu yang datang itu malaikat seperti ini, kira-kira yang disuguhkan Ibrahim itu apa? Pasti lebih daripada ternak yang terbaik yang dia punya. Tapi nggak ada lagi, itu yang terbaik. Itulah sebabnya kenapa Allah tidak perintahkan Ibrahim menyembelih ternak. Kalau seandainya Ibrahim diperintahkan menyembelih ternak, pasti Ibrahim akan mengatakan sami'na wa ata'na, dan dia akan cari ternak terbaik yang dia punya. Tapi masalahnya kalau ternak yang disembelih, Ibrahim masih ada stok yang lain. Kalau ada stok, berarti Ibrahim masih ada rasa kepemilikan itu. Makanya Allah tidak perintahkan Ibrahim menyembelih ternaknya. Karena masih ada stok. Pertanyaan yang kedua, kenapa kalau tidak disuruh yang disembelih itu ternak, kenapa yang diperintahkan tidak menyembelih istrinya saja? Ini pertanyaannya agak nakal sedikit. Kenapa bukan istrinya saja? Istri Ibrahim siapa namanya? Sayyidah Sarah, 1. 2 Sayyidah Hajar.
Kalau yang disuruh sembelih Ibrahim, sembelihlah Sarah. Kira-kira Ibrahim masih ada stok enggak? Ada. Siapa? Hajar. Kalau Ibrahim diperintahkan Ibrahim, sembelihlah Hajar. Ibrahim masih ada stok enggak? Masih ada. Siapa? Sarah. Itulah sebabnya, kalau masih ada stok, berarti masih ada rasa kepemilikan itu. Tapi yang justru mengagetkan adalah Ibrahim, sembelihlah putramu itu. Putra Ibrahim berapa waktu itu? Cuma satu. Kalau satu ini diminta, kira-kira Ibrahim masih ada stok nggak? Tidak ada. Jadi yang diminta Allah adalah sesuatu yang paling berharga yang kita punya. Itu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Rasa kepemilikan itu hilang dalam seluruh kehidupan kita. Kalau masih ada stok, berarti itu belum kurban. Ini hakikat kurban sebenarnya. Kenapa? Yang Allah butuhkan adalah cintamu kepada aku. Tidak boleh ada yang lain. Hanya aku saja. La ilaha illa ana. Hanya aku. Allah inginkan hanya dia saja. Allah itu maha pencemburu. Cintanya tidak boleh dibagi. Cinta hamba kepada Tuhannya tidak boleh dibagi-bagi. Kepada siapapun. Itulah hakikat dari kurban sebenarnya. Mungkin barangkali kita ini masih belum mengasah ke sana. Tapi harus punya pemahaman yang benar mengenai kurban. Jangan sampai hanya sekedar ritual saja. Itulah sebabnya kenapa yang diperintahkan disembelih adalah putra satu-satunya. Dan itu nyambung dengan nama sang putra sebenarnya. Ibrahim berkata apa pada awalnya? Rabbi habli minas salihin. Wahai ya Rabb, anugerahkan kepadaku keturunan yang saleh. Dia minta keturunan. Itu doa Ibrahim. Ketika anak itu dilahirkan, dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi nama Ismail. Apa itu Ismail? Dari kata sma dan il. Apa itu sma? Dia telah mendengar. Il, Tuhan, Allah. Maksudnya Ismail itu sama dengan Allah telah mendengar doa Ibrahim. Berarti itu nyambung dengan permohonannya. Maka anak yang dikurbankan itu adalah Ismail. Seperti yang dia ucapkan, Rabbi habli minas salihin fabasyarnahu bighulamin halim. Namanya Ismail, bukan yang lain. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pelajaran kepada kita dengan tokoh manusia yang bernama Ibrahim ini. Bukan hanya Ibrahim semata, sekaligus Ismail. Dan imam sholat kita tadi baca ayat yang kalau kita renungkan luar biasa itu. Di akhir ayat yang beliau baca, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah tatkala Ibrahim menegakkan pondasi rumah Allah bersama sang putra yang dimaksud di situ Ismail. Bersama Ismail. Rabbana taqabbal minna. Wahai ya Rabb, terimalah apa yang sudah kami lakukan ini. Innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Coba kalimat Ibrahim itu luar biasa. Innaka antas sami'. As-sami' itu arti harfiahnya Allah maha mendengar. As-sami', sedangkan putra yang dibawa adalah Ismail. Ini bahasa Ibrahim itu bahasa yang penuh tatanan kata. Bukan sekedar kata biasa. Kata yang dipakai itu ditata rapi. Maka dari sinilah kita bisa belajar mengenai karakter Ibrahim. Untuk bisa menjadi pelajaran hidup kita semua. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang salih, anak-anak yang menjadi qurrata ayun bagi kita semua, dan kita menjadi keluarga yang seperti keluarga Ibrahim,
Kita yang manusia laki-laki di sini harus bisa mencontoh karakter Ibrahim. Istri-istri kita harus bisa mencontoh seperti istri Ibrahim. Siapakah dia? Sayyidah Hajar alaihissalam. Dan juga anak-anak kita seperti Ismail. Itu yang kita harapkan semua sebenarnya. Makanya kita harus berdoa yang mirip seperti doa Ibrahim. Makanya jejaknya diabadikan dalam Al-Quran. Jejak Ibrahim ada nggak di dalam Al-Quran? Ada. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadi tempat berdirinya Ibrahim yang disebut maqam sampai sekarang masih abadi. Berapa ratus tahun itu. Makanya kita sholat di dekat maqam Ibrahim. Jadi bukan hanya sekedar sholat di dekat maqam Ibrahim, tapi juga mengikuti jejak kehidupan Ibrahim. Yang kedua, bukti jejaknya istri Ibrahim. Apa itu? Innas Safa wal Marwata min sa'irillah. Sesungguhnya bukit Safa dan bukit Marwah itu bagian dari syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Kita sa'i dari Safa, Marwah, Marwah, Safa, Safa, Marwah. Itu jejaknya siapa? Jejaknya Sayyidah Hajar alaihissalam. Sedangkan Baitullah itu jejaknya siapa? Dibangun bersama Ismail. Sampai hari ini semua itu masih ada. Kita pasti ingin ketika kita meninggal dunia, ketika kita sudah tidak bersama dengan orang-orang yang kita cintai, jejak kita masih diabadikan oleh orang lain setelah kita. Mudah-mudahan itu menjadi sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan kita. Dan kita berharap semoga Allah menjadikan kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan menjadikan anak-anak kita seperti Ismail alaihissalam. Saya kira demikian, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami apa yang saya sampaikan. Baik, ada yang mau bertanya? Nah, ya. 86. Ya. Hmm. 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 Ya. 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 Iya. Iya, baik. Pertanyaan bagus. Jadi sebelum Ibrahim mendapatkan anak yang kedua itu adalah Ishak. Kenapa namanya Ishak? Ishak itu arti harfiahnya tertawa. Itulah sebabnya anaknya dinama Ishak, karena dohak. Siapa yang tertawa? Sayyidah Sarah. Sayyidah Sarah. Sehingga namanya itu nanti diabadikan dengan nama Ishak. Artinya dia yang tertawa. Ini pelajaran. Ya. Kalau begitu, sebelum Ibrahim punya anak yang kedua, yakni Ishak, berarti Ibrahim bersama siapa? Bersama Ismail. Ya. Apakah bersama Ismail itu penuh selama 13 tahun? Tidak juga. Karena harus berpisah. Karena Ismail dan Ibrahim itu berpisah di satu wilayah. Yang satu di Palestina, yang satu di Saudi Arabia kalau sekarang. Yang dikenal dengan nama Makkah. Tapi minimal Ibrahim itu merasakan dirinya bersama dengan sang putra itu. Melihat kehidupan dari kejauhan siapa sang putra itu. Dalam waktu 13 tahun itu sudah cukup luar biasa itu. Selisihnya itu antara Ismail dengan Ishak 13 tahun. Selisihnya antara Ismail dengan Ishak. Berarti pasti anak yang dikurbankan adalah Ismail. Dan memang peristiwa itu terjadi sebelum Ishak dilahirkan. Jadi usianya 13 tahun. Bayangkan anak 13 tahun kalau dikurbankan itu memang menjadi qurrata a'yun, permata hati kita. Jadi kesimpulannya
Pada saat usia 13 tahun itu memang tidak penuh, tetapi minimal itu menjadi penanda hidupnya Ibrahim tercurah kepada sang putra satu-satunya itu selama 13 tahun. Ada yang lain? Kalau nggak ada, saya kira semua sudah paham, tinggal mengaplikasikan dalam hidup saja. Mudah-mudahan kurban kita semua yang berkurban, semua mendapatkan maghfirah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian, saya akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Sehat ya? 549. Sudah disembelih semua di sini? Sudah. Oh, langsung. Ya, di masjid lain ada yang masih disisakan sembelih hari ini. Banyak. Bakarnya. Oh, bakaran. Yang ini boleh sendiri.